Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, tanggal 13 bulan Jumadil Awan 1446 Hijriah, bertepatan tanggal berapa belas? 14 bulan Jumadil, bulan November 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Doa kita, harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Yunus ayat 100 Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah." Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Apa motivasi kita, mendorong kita datang ke tempat ini pada hari ini adalah karena dorongan iman. Iman adalah penggerak yang sangat kuat, membuat manusia melangkah cenderung kepada kebaikan. Makin kuat imannya, makin kuat semangatnya, makin lemah imannya, semangatnya pun makin lemah. Dan itu adalah hidayah, itu adalah petunjuk. Seseorang tidak beriman tanpa izin Allah Ta'ala. Artinya, kalau boleh kita katakan, kita hadir ini nama izinakan di sini siapa? Allah Ta'ala. Allah yang mengizinkan. Dan Allah juga mampu tidak mengizinkan. Ayat sebelumnya kan menjelaskan seperti itu. Ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Jika Tuhanmu berkehendak untuk menjadikan seluruh dunia ini beriman, tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Tapi Allah yang menghendaki sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah orang yang Allah kehendaki. Satu rumah bisa hidayahnya berbeda-beda. Nabi Nuh seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, bukan sekadar hanya diikuti oleh 40 laki-laki, 40 perempuan. Bahkan anak kandung Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak beriman.
Karena hidayah bukan milik Nabi Nuh. Hidayah milik Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah kepada kaumnya. Semua para rasul itu diutus kepada kaumnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kepada alam semesta. Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Ayah Nabi Ibrahim tidak beriman. Karena Nabi Ibrahim bukan pemberi hidayah. Bukan pemberi hidayah. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaumnya. Istri Nabi Lut kada beriman. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh alam semesta. Tapi tidak sedikit keluarga dekat Nabi tidak beriman. Paman Nabi sebagian beriman, sebagian tidak. Yang beriman tercatat Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Sofyan binti Abdul Muttalib. Ada beberapa paman dan bibi Nabi yang beriman. Banyak juga yang tidak beriman, bahkan bukan sekedar tidak beriman, tapi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Seperti Abu Lahab. Abu Lahab memusuhi Nabi. Itu artinya bahwa Nabi bukan pemberi hidayah, tapi Nabi menunjukkan jalan agar manusia itu dapat hidayah. Nabi pun minta hidayah oleh Allah tiap hari. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan hamba petunjuk. Bahkan seorang istrinya yang bernama Ummi Salamah, setiap Nabi datang ke rumahku dan aku mendengar doa Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Itu doa Nabi, Bapak-bapak. Doa Nabi. Tetapkan hati ini kepada Islam. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita malam ini, kita akan berbicara tentang ayat-ayat Allah yang menyimpulkan manusia yang berada dalam hidayah. Manusia yang berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Pada ayat 5 surah Al-Baqarah, Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada dalam petunjuk Allah, hidayah Allah, dan mereka orang yang beruntung. Siapa mereka yang berada dalam hidayah Allah itu? Siapa yang beruntung itu? Mundur ayat 4, ayat 3, ayat 2, ayat 1. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi 4 ayat sebelumnya, ayat kelima Allah menyimpulkan mereka orang yang dapat hidayah. 4 ayat sebelumnya Allah membicarakan ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu kayak apa? Ayat 1, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Sod. Ha Mim Ain Sin Qaf. Qaf Ha Ya Ain Sod. Sepakat ulama tafsir. Wallahu ya'lamu bimuradih. Allah yang mengerti maksudnya. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, apalah maksudnya? Allah kadang menyuruh kita tahu itu. Cukup kita percaya itu Al-Quran. Dan kalau kita baca Alif Lam Mim, bukan Allah menghitung satu huruf. Tapi Alif sehuruf, Lam sehuruf, Mim sehuruf. Ganjarannya 1 kali 10, 3 berarti 3 kali 10, 30. Tapi para ulama sama, Alif Lam Mim, Allah yang mengerti maksudnya. Tidak ada yang lain mengerti. Kalau ada yang menerjemahkan Alif Lam Mim, Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Alif Allah, Lam Jibril, Ra Rasul. Coba pang takun ni, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sod.
Pasti karena Allah. Karena itu bukan gawian kita menerjemahkannya. Allah nang tahu. Kalau Allah nang tahu, Allah kadang menyuruh kita menggali-gali itu. Jangan digali-gali, jangan dicari-cari. Itu kadang-kadang kita yang membuat bingung hidup di dunia ini. Nabi itu sudah membendahakan siapa yang hafal 99 Asmaul Husna, maka jaminan baginya surga. Yang disuruh menghafal itu mana? 99. Tapi kajian tengah malam itu lain lagi jurusannya. Ini karena mikir akan 99. Ada nama Allah yang melengkapi dari 99. Artinya apabila 99 itu tambah 1 jadi berapa? 100. Tapi nang satunya dirahasiakan Allah Ta'ala. Nang satu nih nang dicari jarinya. Nang Nabi menyuruh menghafal 99. Ini pemalaman mencari nang satu tuh ya. Akhirnya pukul 4 hanya tuntung kajian. Guringan baik itu. Subuh seperai sama sekali. Jadi mengkaji sesuatu yang kada diperintah. Kada diperintah sama sekali. Tapi dicari. Allah menyuruh yang 99. Sudah selesai itu. Kada gawian kita. Kada hak kita. Umpama ada satu lagi itu Allah. Dan Allah yang lebih mengetahui. Nah. Kemudian ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ujar Allah Ta'ala. Demikian Al-Quran itu tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Orang yang bertakwa, yang benar-benar takwanya, mengambil panduan pada Al-Quran. Al-Quran tidak merupakan keraguan. Bertakwa yang benar, istilah guru kita Ustadz Abra Harun tuh, jangan bahar takwanya jazita. Jangan bahar. Bahar tuh bisa didefinisikan macam-macam. Cuma apabila lampu mati, itu bahar tuh artinya bahapal. Mungkin sidin ke sini. Takwanya lawan Allah tuh jangan bahar. Bahar tuh kan lampu mati. Tapi bila mahir bahar, bila lampu mati kan ya bahar aja. Iya apa berat? Jangan bahar takwanya tuh. Kalau takwanya tuh bahar, iya nan kada sesuai. Ketaatan kita apapun bentuk ketaatannya disuruh Allah Ta'ala panduannya kepada apa? Kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Al-Quran jadi panduan bagi kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, tidak pernah salah kalau seseorang mengambil panduan kepada Al-Quran dan kata Allah, orang yang berada dalam hidayah itu, Al-Quran menjadi rujukan dalam taat dan takwa. Terus bapak-bapak kalau bicara Al-Quran, ada satu yang tidak boleh ditinggalkan karena saling menunjang. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala, lewat malaikat Jibril sampai kepada Nabi, yang jumlahnya berapa? 114 surat, 6.236 ayat, 1.027 huruf, 30 juz, itu lewat Nabi. Nah, ada lagi satu sunnah yang mendapat legitimasi kekuatannya dari Allah. Ayat 3, ayat 4 surah An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan hawa nafsu, bukan kebohongan, kecuali yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Maka dua ini kadang-kadang dipisahkan. Kadang-kadang orang yang alergi mendengar dua macam nih. Oh, sesuai dengan Al-Quran Sunnah aja. Oh itu mengkait itu pasti sudah bubuhan. Ya itulah. Sedikit-sedikit Al-Quran, sedikit-sedikit Sunnah. Memang kita disiapkan orang beragama itu panduannya. Itu panduannya. Pada saat kita mendengar orang berkata menurut pendapatku nengka ini, itu harus mengulang-ulang minta ampun. Pendapat kita kadang menjadi sandaran dalam agama. Tapi menurut Al-Quran, ayat sekian, surah sekian, menurut hadis dari Abu Hurairah, Imam Bukhari, itu yang menjadi panduan.
Itu yang menjadi panduan. Jadi agama jangan coba-coba kita berpendapat sendiri. Karena agama memiliki jalan tersendiri. Memiliki jalan tersendiri. Maka ujar Allah Ta'ala, orang yang bertakwa sesuai dengan bimbingan Al-Quran, itulah orang yang ada dalam hidayah Allah Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak merupakan keraguan petunjuk bagi orang yang bertakwa. 57 surah Yunus, Allah memadahi Al-Quran itu pelajaran. Mau'izah. Qad ja'atkum mau'izah. Telah datang kepada kalian pelajaran. Pelajaran dari siapa? Pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Pelajaran dari Allah. Al-Quran itu adalah ajaran Allah yang wajib kita pelajari. Terus kalau kita berpaling, kita tinggalkan Al-Quran. Kita belajar dengan cara-cara yang lain selain daripada Al-Quran. Dan kita merasa betah di luar daripada Al-Quran. Lihat 36-37 surah Az-Zukhruf. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari pelajaran Allah yang Maha Rahman, Al-Quran itu. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, Allah mengirimkan syaitan kepadanya. Dikirimkan syaitan kepadanya. Karena dia berpaling dari Al-Quran, sudah diingatkan, maka Allah kirimkan syaitan. Maka apa yang dikerjakan syaitan? Fahuwa lahu qarin, maka baginya syaitan itu, qarin itu kawan akrab. Teman setia. Bapak Ibu, coba bayangkan. Pada saat di dalam Al-Quran itu, sekian banyak Allah mengatakan setan itu musuh kita. Al-Quran itu Allah mengatakan setan itu musuh. Kecuali pada 36 Az-Zukhruf, setan itu teman. Sekali dalam Al-Quran Allah katakan setan itu teman. Tapi bagi siapa nam setan itu temannya? Siapa yang meninggalkan ajaran Al-Quran itu? Siapa yang berpaling daripada ajaran Al-Quran itu? Kalau ayat yang lain, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, manusia, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhizu wa aduwa. Setan itu musuhmu, maka setan itu dianggap wujud-wujud musuh. Jangan musuh itu dikawani. Tapi pada saat 36 Az-Zukhruf menceritakan setan itu menjadi teman. Apa yang didapat dari setan? Setan itu orang yang tidak pernah berbuat baik seumur hidup setelah dia dikeluarkan dari surga. Apa yang ada dalam benaknya setiap hari ingin menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Pada saat dia berada bersama manusia, maka Allah katakan pada 37, wa innahum la yasuddunahum 'anas sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Setan itu menyesatkan manusia yang jauh dari Al-Quran itu. Setan disesatkan oleh setan. Wa yasabuna annahum muhtadun. Dia mengira bukan sesat. Bisikan setan itu bukan kesesatan. Dia mengira sedang mendapat hidayah. Dia mengira sedang mendapat petunjuk. Coba Pak, kayak apa kesesatannya? Orang yang disesatkan oleh setan merasa dapat petunjuk. Merasa dapat hidayah. Masih mending kalau orang itu perorangan. Orang itu tidak banyak pengikut. Jika orang itu banyak pengikut, kemudian orang itu disesatkan oleh setan, maka akan mengorbankan sekian banyak umat ini dari tipu daya syaitan. Ucapannya bisikan dari syaitan. Imannya tipu daya syaitan. Kenapa itu terjadi? Karena dia melepaskan Al-Quran dari pelajaran dalam hidupnya. 4 kali dalam surah Al-Qamar Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan kami mudahkan Al-Quran jadi pelajaran. Siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran itu? Yang pertama, bertakwa sesuai dengan petunjuk
Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, orang yang ada dalam hidayah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib itu beriman dengan apa? Beriman dengan malaikat ada dalam rukun iman. Kita wajib beriman dengan malaikat. Terus apa lain pada malaikat yang gaib itu? Beriman kepada jin, beriman kepada syaitan. Apa gunanya kita beriman kepada jin dan syaitan? Bukan itu beriman kepada yang gaib. Kalau kita percaya jin dan syaitan itu ada, kita percaya. Tapi itu bukan dasar iman kita. Allah katakan orang yang dalam hidayah, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu satu berita dari Al-Quran dan hadis yang belum terjadi tapi sudah disampaikan. Kita percaya itu. Kita percaya. Aku mendengar bunyi sandalmu, wahai Bilal, di surga. Nabi ngomong lawan siapa itu? Lawan Bilal. Nabi berpendar lawan orangnya nih. Bilal, aku sudah mendengar cara berjalanmu di surga. Artinya yang Nabi sampaikan ini berita gaib, berita yang akan terjadi. Bilalnya aja kada tahu. Tapi kita wajib percaya kepada berita ini. Wajib percaya kepada berita-berita yang gaib. Nabi Muhammad SAW katakan umur orang di surga salasan wa salasun, 30 dan 33. Ada kata ulama mengatakan suaminya 33, istrinya 30. Memang itu umur ideal. Umur stamina nang kada kekurangan. Umur produktif, umur berpikir cerdas. Hujan nang ini kayak mati umur 90. Artinya mati umur 90, di surga jadi 33. Percaya tidak? Kita percaya itu. Kita percaya. Kan Nabi pernah membuat seorang wanita tua yang menangis padahal Nabi mengguyoninya. Ya Rasulullah, minta pengamalan supaya masuk surga. Wanita tua ini datang lawan Nabi. Ya Nabi, orang nang tua nang kayak pian ini kan masuk surga. Maksudnya apabila sudah tua, amanat mati, dianu makan lagi. Wanita itu langsung sedih menangis meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengutus sahabatnya, beritahukan kepada wanita itu yang kumaksud. Orang tua ketika ada masuk surga, orang tua nang mati kemudian masuk surga kembali muda. Kembali 33. Coba kesungsungan menganggap si Dinto. Langsung meninggalkan Nabi dengan tangisan. Kenapa? Rasa kada ada harapan. Dipanggil oleh sahabat, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Nabi. Wahai seorang tua, pian nang Tuhan mati, umur setua ini kembali kepada 30 dan 33 tahun. Ini berita yang belum terjadi, Pak. Kita percaya ini yang ngaran gaib. Di penghujung surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti Allah akan menggiring orang yang bertakwa itu ke surga berbondong-bondong. Belum terjadi itu. Yang Al-Quran ceritakan itu belum terjadi. Mungkin orang yang digiring ke surga itu bisa belum mati hari ini. Atau sudah di alam barzakh. Tapi cerita Al-Quran itu cerita yang akan terjadi. Ini yang maksud beriman kepada yang gaib. Seayat belumnya apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah akan kirim orang kafir ke dalam jahannam berbondong-bondong. Beriman kepada yang gaib. Itu wajib bagi kita. Gaib ini yang kadang-kadang yang kita bisa ragu. Ujar Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh namanya sholat apa? Sholat fajar. Atau ujar ibu-ibu, sholat fajar qobliyah subuh pang sholat apa? Iya sholat fajar, iya qobliyah subuh. Satu sholat ngarannya 2. Apa ujar Nabi? Orang yang mengerjakan sholat fajar atau qobliyah subuh, maka dia lebih mendapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau hendak melihat orang yang paling sugih itu orang yang kada pernah ketinggalan sholat fajar.
Kenapa itu tidak tertarik? Ini memerlukan keimanan yang mantap. Karena ganjarannya di sana. Ganjarannya di sana. Mungkin lebih tertarik, maka Nabi mengatakan, kerjakanlah sholat fajar 2 rakaat. Setiap selesai sholat fajar, maka ada duit di bawah sajadah 50.000. Lebih percaya itu. Karena ganjarannya langsung dibangunkan itu. Anak cucu, yuk bangunan. Kita orang 10 kali 50, 500. Jadi kadang-kadang iman kita tuh lebih kuat kepada yang nampak. Padahal Allah menyuruh mengimani yang gaib. Berita yang belum terjadi. Berita yang belum terjadi. Sekalipun kadang-kadang berita yang belum terjadi itu bisa kita hubungkan dengan apa yang ada di dunia. Contohnya apa? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan orang di surga itu diberikan minuman segar. Dan minumannya itu campuran rebusan air jahe. Wallahu alam merebusnya di sana kayak apa. Tapi orang surga itu diberikan minuman segar yang terbuat daripada air jahe. Coba pian mulai di sini. Direbus, minum segar. Air jahe, gula abang. Gula abang itu gula abang berapa yang asli? Kayu manis. Daun pandar, sebuting lagi 4-5 biji, kapulaga biar hangat. Bagian minum aja, bang udah nolak, ada bisa? Kami pernah diundang di Martapura, wadah amimu, naman banat, segar banat. Uyolondai apa resepnya mi ya bedakat? Gula habang, jahe, kayu manis, ayo aja biar nak praktek ada apa-apa, itu diminum. Artinya di dunia ada jahe. Tapi bukan jahe di akhirat. Wallahu alam kita belum tahu di sana. Tapi minuman segar orang surga itu air jahe. Banyak buah-buah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu keimanan kita yang akan kita dapati pada masa yang akan datang. Wafakihatim mimma yatakhayyarun walahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun ain kamsan lilulu'il maknun jazam bimakanu ya'malut. Semua itu cerita orang surga. Mereka nanti bertemu satu dengan yang lain. Apa yang mereka ucapkan? Illa qilan salaman. Aduh indahnya Pak. Maka dalam hidup ini sekali-kali kita berjalanan ke surga. Sekali-kali berjalanan ke neraka. Jangan ke pantai terus. Sekali-kali ke surga. Kemana kita berjalan ke surga? Tuh buka surah Al-Waqi'ah tuh hampir satu surah bercerita tentang surga. Hayati Pak membacanya Pak. Apabila kita hayati membacanya, Masya Allah kita akan geleng-geleng kepala dengan cerita itu. Kemudian surah apa lagi? Surah Ad-Dahr. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Aina yasrabu biha ibadallahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatiratu. Cerita surga. Karena kita kada orang Arab, ambil Al-Quran terjemah. Kita renungi, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu Allah akan berikan, Allah masukkan ke surga. Allah berikan minuman. Yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Air putih bening lezat. Karena air putih itu dicampuri kapur. Lain kapur kinang yang kita di dunia ini lain. Kalau bang biar mencoba-coba nak ngolah minuman kayak di surga, olah teh buat di kapur, bisa terjulur juga. Tapi ulun melihat ayat ini bapak-bapak, airnya bening jernih pada saat dicampur kapur. Kapura. Mungkin orang PDAM diterjemahkan kaporit. Sehingga membersihkan air dibagi ke Banjarmasin bersih dicampuri dengan kaporit. Bahayanya kaporit di dunia itu apabila kebanyakan berbau. Di surga air bersih kapur. Kemudian apalagi banyak cerita-cerita yang gaib yang wajib kita imani. Beriman kepada yang gaib adalah orang bertakwa, adalah orang yang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata
Orang yang mendirikan sholat adalah orang yang berada dalam hidayah Allah. Alhamdulillah, Allah pilih kita. Allah pilih kita. Ulun yakin banyak nang di jalanan pada nang di masjid. Tapi Allah pilih kita di tempat ini melaksanakan sholat maghrib dan insya Allah kita akan sholat isya. Itu hidayah Allah Ta'ala. Allah menyatakan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang diberikan Allah petunjuk. Kemudian apa? Disempurnakannya lagi 12 rakaat sehari. Sunnah rawatib. Atau pian mengambil nang 10 rakaat dari Ibnu Abbas. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, aku dipesankan Nabi, Ibnu Abbas, jaga ini 10 rakaat, jangan sempat kurang. Sampai akhir hayat kata Ibnu Abbas, aku jaga yang 10 rakaat itu sama sunnah rawatibnya. Dari Ummu Habibah, Imam Muslim meriwayatkan 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Dari Anas bin Malik, Imam Tirmizi meriwayatkan 12 rakaat diharamkan dagingnya disentuh api neraka. Luar biasa Pak. Itu belum sholat wajibnya. Oh kalau kayak itu, nang 12-nya aja diambil. Nang 12 tuh jadi ada 12 tuh karena ada nang 17. Ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Maulah ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Zuhurnya kada digawe, kada mau. Terserah pian kadosa berdebat. Aku mau ambil nang 12, silahkan. Hadisnya sahih dari Ummu Habibah istri Nabi. Aku mau ambil nang 10, sahih. Imam Bukhari meriwayatkan dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Cuman bedanya apabila 10 sebelum zuhurnya 2 rakaat. Apabila 12 sebelum zuhurnya 4 rakaat. Tapi nang sebelum zuhur kada tegawi, sesudah zuhur kada tegawi, zuhurnya kada tegawi. Lumbus sama sekali. Padahal di sana apa kata Ummu Habibah dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW katakan oleh Imam Muslim, Allah akan bangunkan rumah di surga apabila kita mampu memelihara 12 rakaat dalam sehari. Solatnya diperhatikan karena solat itu bukan asal-asalan. Solat itu ibadah pada saat kita berkomunikasi dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah. Maka ada beberapa macam yang dituntut kepada kita. Apa yang dituntut? Man khafaza ala salatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha haramallahu ala nar. Siapa yang menjaga salat 5 waktu dari wudunya mulai diperbaiki, bismillah. Ulun minta maaf, wudu hari ini nih 50% bisa lebih Pak. Yang warisan kita. Wudu yang kita pakai hari ini nih warisan dari nini kita bahari. Ujian nini datu wudunya nang kayak ini. Keterbatasan kajian ilmu pada waktu itu. Mungkin sidin kada mencek kayak apa wudu yang diajarkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kayak apa wudu yang diajarkan Nabi kepada Utsman bin Affan. Tapi kita tak pakai wudu warisan. Nah, wah, bujur aja sudah 3 kali. Dari ujung rambut ke bawah dagu, pasak telinga kanan ke pasak telinga kiri. Ini harus dibasahi 3 kali. Tangan pula dari ujung jari sampai siku. Tangan kanan, tangan kiri. Kepala pulang. Kepala dia kita nang warisan kita apa? Ini banyu. Kayak itu kan, udah warisan kita. Kemudian telinga, tangan kanan, tangan kanan, telinga kiri, tangan kiri. Kita kada memedahkan kada sah, kada. Yuk kembali kita cek apa yang sudah kita lakukan. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan menyapu kepala itu kada pernah 3 kali. Nabi menyapu kepala itu sekali dan sepaket dengan 2 telinga. Nah, keran nih kebasah 2 telapak tangan, jangan ditampung kayak ini langsung ke kepala. Jipus kita. Jadi dibasahi 2 telapak tangan, ditarik ke atas, kemudian dikembalikan ke depan, turun tangan ke telinga.
Itu kepiat uduhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun bebinian pang panjang rambut, tarik ke atas, balik rambut ke depan. Kasihan dah mati anak cucunya apa ini balik rambut. Boleh. Lah ke belakang. Itu udu-udu yang perlu kita perbaiki, perlu kita luruskan. Sedikit pun kita kadang memandangkan salah, cuma ada yang kada pas dengan yang Nabi contohkan. Kemudian apa? Kekeliruannya dalam wudu, menyiram kaki itu dari depan. Kada pernah menggosok di belakang. Sehingga Nabi katakan, wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tumitnya di neraka. Tumit siapa? Tumit orang yang berwudu. Yang kada membasah itu tumit. Jadi siram dari depan, siram ke belakang. Lamun basiram. Kita nih, tuh kayaknya sudah umur 60 lebih dari masa ke masa. Baudu di higa jamban di sungai sudah. Lah, sakahendak baudu di jamban tuh. Mbak itu sampai karing sungainya sudah karing. Ditajaki rumah sudah kadang-kadang lagi bodoh di jamban. Bawalah pauduan bahari ingat ka tahun 70-an. Kada ada bang nang bakeran nih. Bola kolam pauduan dok. Sehingga bayi sampai hijau. Anu banyunya kena panas kena dingin, kena panas kena dingin. Bertambah kecuali hujan. Maka baudunya tuh banguhat. Kada bagayung, kada batis nih. Batis diandap dicemplungkan ke dalam kolam itu. Ingatlah Pak. Ingat. Wah ini nyaman benar bodoh. Keran aja lagi. Cuma bisa-bisa. Karena makruh hukumnya terlalu berlebih-lebihan memakai air. Jangan panitia juga nang bayarinya berikan bisa kan. Jangan berlebih-lebihan. Mbak tuntung basuh muka kurangi. Kerannya dulu. Gosok dulu muka kita, Mbak tuntung tangan, pulang kurangi pas menggosok tangan, biar bercerewet sedikit, tapi murni nilai ibadah kita. Dari wudu perhatikan, dari wudu. Jadi unut kadang-kadang melihat nang mana nang kada ada bisi rambut di sini, maka menyapunya ke sini ada rambut sini. Nah, coba bayangkan jika sebagian kepala nih kada ada rambut, kemana menyapunya? Bukan rambutnya. Tapi dibasahi kepalanya. Basahi kepalanya. Pada kondisi khusus, kita berwudu kayak biasa, itu 3-3. Kecuali kepala dan telinga, satu paket. Kepala dan telinga satu paket. Tapi pada saat berwudu kondisi tertentu, kita kada kau mengulang 3-3, batal rahat tawaf. Wuduan keluar masjid jauh. Di higa tawaf itu ada peminuman. Singgah di peminuman. Usahakan nang segelas nih nah. Selesai bodoh. Kau apa bisa itu. Bisa. Lamun disimburakan bangsa muka aja segelas tuh. Basahi tangan kita. Bisa itu kita lakukan. Boleh kita satu-satu. Basuh mukanya satu-satu. Kemudian tangan satu-satu. Kaki satu-satu. Itu dibenarkan pada kondisi tertentu. Kemudian fa'ilam tajidu ma'an. Ini syarat untuk sholat juga. Apabila banyu kada dapat, patayammamu. Kada ada banyunya, bertayamum. Bertayamum lawan apa? Sa'idan thayyib. Debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Indah benar ayat ini. Bagus benar ayat ini. Orang bertayamum tuh sapu mukanya dengan debu dan tangan. Coba lihat redaksi berwudu. Tangan sampai ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kamu berwudu, cuci tangan sampai ke siku. Tapi apabila kamu bertayamum, sapu muka dan tangan. Allah tidak sebutkan sampai ke siku. Artinya tayamum kada perlu menyingsing tangan. Khawatir lamun tangan disingsing, batis pulang disingsingnya pulang. Cukup tayamum itu muka dan belakang tangan, telapak tangan. Kajian hari apa itu? Hari Selasa, ibu-ibu. Betakun, bujur ka Ustad, sholat nang pakai tayamum tuh, kayaknya diulang-ulang sholatnya.
Ujar ulun di mana pulang bu kisahnya nih. Pada Al-Quran tuh kan apabila banyu kada ada maka tayamum. Di pesawat tuh ada banyu, kada boleh kita berbasah-basah. Tayamum dengan debu. Debu tuh anak Al-Quran 3 bulan di atas lemari, jangan dijapai-japai. Amun hendak pian tahu, setiap ada udara ada debu. Ambil Al-Quran 3 bulan tuh 5 kali wahim aja. Banyak debunya, artinya boleh tangan kita nempel ke dinding. Boleh nampak ke dinding. Kalau bertayamum, jadi kada perlu nang tulak umroh ni membawa debu mulai di Banjar. Mengalihkan kalau pindah hambur dalam pesawat apa kabar? Nah jadi bertayamum. Bertayamum kada nang kaya udu, cukup muka dan tangan, 2 tangan. Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Ya Rasulullah, celaka wahai Rasul. Apa Umar celaka? Celaka wahai Rasul. Supan jo Umar hendak mengesahkan, tapi Nabi apa Umar nang celaka tu apa? Malam tadi wahai Rasul, ulun berkumpul lawan bini, banyu kadenda. Kadang-kadang itu kan kada kau di awal-awal juga, banyu kadenda, kalau berkumpul banyu kadenda. Terus apa Umar? Ulun tayamum wahai Rasul. Nabi makin takajud. Tayamum itu belum diajarkan. Umar tayamumnya kayak apa? Ya Rasul, imbah tuntung itu di tengah malam nang golak gulita tuh kami turunan laki bini ke padang pasir, kemudian kami berkutuk ini. Patabas sama Nabi tersenyum sampai kelihatan. Belum diajarkan tayamum, ternyata tayamum wudu dan tayamum mandi itu sama. Lah ibu-ibu bapak-bapak lah. Musim banyu kadada sama. Maaf, pian berkumpul suami istri banyu kadada, tayamumnya tayamum nang kaya utuh. Nah, tapi barangnya dibasuh, itu aja. Jangan dilihat. Jangan dilihat akan ini buat jomblo-jomblo nih Pak Aman apa bertanda. Tapi itu hukum. Tayamum sama dengan tayamum mandi dan tayamum wudu. Dan pamsahu apa wudu perhatikan, wa mawaqitiha waktu diperhatikan. Waktu diperhatikan sampai waktunya azan berkumandang. Kita tidak melambatkan sholat tentang waktu ini. Dan ini yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 hari berturut-turut kita tidak ketinggalan takbiratul ula dari imam, maka mendapatkan 2. Pertama dilepaskan daripada api neraka, yang kedua dilepaskan daripada munafik. Tapi beratnya subhanallah. Sehari 2 hari seminggu kawa, imam takbir, Allahu Akbar takbir 5 kali sehari. Tapi insya Allah berat benar ini menggawinya. Tapi nilainya tinggi, nilainya luar biasa. Artinya kita terjaga selama 40 hari dalam melaksanakan salat berjamaah. Wa ruku'iha, jaga rukunya, menjaga salat itu menjaga ruku. Pada kondisi normal, kepala sejajar dengan pinggul, dengan belakang. Artinya lurus, jangan berbungkuk-bungkuk. Tapi pada kondisi nang kada kawa lagi, siapa kita kawa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ada bapak-bapak yang bercerita pernah ditegur anak muda, betate berdua, umur sidin 71 tahun, sehingga kalau lagi berbungkuk rukunya, maka apabila sini berbungkuk, kalau sidin ruku, nah bergerak-gerak awaknya. Sakit kada kalau dia nokan. Nah, pun kita kan ruku rata malah, ada sidin tak. Sakit benar pinggang tuh. Nang dihiga ni melihat bagai bebaya salam, jadi nang dihiga, Haji pian tuh kada sah rukunya. Kada sah rukunya. Menagurnya kada melihat kondisi. Amun rukunya kada sah. Aku apa aja sih Den? Sholat pian kada sah. Berarti nyawa umur 71 tahun kada sah juga sholat nyawanya. Umur kada kau dipaksa-paksa. Kada kau dipaksa-paksa. Kada mau ukur seorang ini masih 2-30 tahun. Ayo aja pinggang tuh kayak apa aja nah. Masih, tapi sudah tua, sudah kada kawal lagi. Ya. Tapi Nabi menyuruh ruku diluruskan. Kenapa yuk? Dari rukun salat itu berapa? Rukun salat itu 13 kah?
Dari 13 rukun sholat yang Nabi masukkan dalam hadis itu dijaga, 2. Ruku, sujud. Ruku, sujud, i'tidal, tidak duduk antara dua sudut, tidak. Tapi ruku dan sujud jaga baik-baik. Karena kesalahan kita dalam sholat banyak.